Wah, ini dia teman-teman ya. Di mana EVOS Icon kita tahu sendiri bahwa ada Cloud Kun, Bajan, Pendragon, Clover dan Sutsujin yang nantinya akan berhadapan dengan teman-teman dari RRQ Hoshi. Tadi adiknya sudah bermain RRQ saya. Guys, ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Sena dan mendapatkan hasil berbagi poin. Tapi untuk sekarang ada R7, Skylar, Albert, Clay dan juga Finn yang bisa kita ketahui bahwa ini adalah line up yang kemarin juga sempat mendapatkan prestasi yang memukau di beberapa turnamen yang official juga. Kita tahu sendiri juga kalau kita ngomongin soal sekarang, ini RRQ Hoshi mungkin akan lebih berporos kepada R7 dan juga Finn yang sebagai salah satu playmaker dari tim RRQ Hoshi. Di role prediction masih tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Hanya saja kalau kita ngomongin soal line up, nah ini dia yang berbeda. Mungkin kita akan melihat bagaimana Clay memperebutkan Faramis bersama dengan teman-teman dari EVOS Icon karena ini kalau kita ngomongin soal Cloud Kun dan perbedaannya dengan Hijume. Kalau Cloud Kun ini lebih ke arah hero-hero yang high ground. Yves, Farsha, Cecilian itu adalah hero power dari Cloud Kun dan berbeda sekali dengan Clay yang baru ya. Padahal sebelum-sebelumnya kita tahu sendiri bahwa Clay itu pemegang hero-hero high ground. Itu yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Jadi teman-teman semua langsung aja nongol di kolom komen. Coba dong prediknya. RRQ Hoshi 1 di game yang pertama atau EVOS Icon yang mendapatkan poin. So good luck, have fun and enjoy the game teman-teman semuanya. Dan inilah RRQ Hoshi versus EVOS Icon di Piala Presiden Esports 2020 ke area. Para pembalap milik seorang Albert harusnya bisa untuk memberikan pokok yang damage ke arah Clay saja. Tapi bila dive in terlalu dalam akan membuat Bajan menerima cukup banyak pokingan damage dari seorang Clay. Karena kita tahu Clay benar-benar nempel ke arah Purple Buff dan terlihat di depan sana. Coba mulai diganggu karena Purple Buff ya, apakah bisa mempop up. Sorry Albert benar-benar bisa mendapatkannya seperti dengan retribution yang dikeluarkan. Tapi balik lagi ke arah gamenya, dimana di bagian tengah sudah ada beberapa player juga yang bersiap-siap. Finn nggak mau mengekspos posisinya, dia tetap set by Lita sudah mulai hadir di line of down. Yap, lanjut lagi nih. Wey, ada penalty zone tadi yang udah belum ya, ternyata masih santai dulu. Dan itu dia penalty zone-nya sudah langsung dikeluarkan. Ada flicker pula yang terlihat mundur 2 lawan 2, tapi di area yang berbeda. Depan oleh berhasil langsung diamankan juga oleh Alba. Dan juga kali ini first blood-nya presented by PCA udah langsung terlihat. Dan ada dua player dari EVOS Icon, Bajan dan juga Sutsujin menjadi korban lewat pertempuran tersebut. Yes, setup yang sangat manis sekali dari RRQ Hoshi. Tapi di bagian bawah Clover one of the situation falling ke bagian depan, belum bisa engage ke bagian Skylar karena mengeluarkan flicker di momen yang tepat menghindari dirinya dari pokingan damage Muddles. Dari menuju ke atas, Albert sudah mulai bersiap juga. Pendragon belum tertarik energi eruption. Presented by Koda Shop antara Martis dan juga Teresa, kedua XP lane R7. Dan juga Pendragon yang akan segera kita lihat 1v1 station di bagian atas. Tapi sepertinya clearing minion dilakukan lebih cepat di mentara. Oh my god, Raw Wave dan juga Renners Apathy dari seorang Skylar mempick off Clover di bagian bawah. Yap, beberapa pick yang dilakukan oleh RRQ Hoshi berhasil sejauh ini, namun tertinggal sendirian untuk kali ini dari Barsya. Tapi kita lihat dari minimap, Kadita berusaha untuk pergi dari tersebut dan juga Bajan berhasil Kadita langsung menendang dengan Way of Dragon. Yang akankah mereka berhasil untuk mendapatkan satu poin kill, namun di bagian belakang nih Perunya langsung memberikan damage yang optimal sekali. Clay mencoba untuk maju ke bagian depan dan juga kali ini penalty zone yang tadi diambil dari Teresa dan dilakukan di area tersebut. Ada lagi go away, Clay-nya berhasil dihancurkan, berhasil ngedash lagi dengan Volin, namun coba lihat Sutsujin sedikit lagi HP-nya. Go away yang sangat bagus dari Clover. Entah dari mana peluru dari neraka mempick off seorang Sutsujin yang tadi melakukan recall di outer turret dan visionnya terbuka untuk seorang Skylar dengan scoop ke-8-nya. Bisa on point sekali ke tubuh dari Sutsujin dan mempick off Sutsujin di turtle yang kedua. Dan sekarang pressure di bagian atas, Cloud Kun memberikan damage cukup banyak. Oke, connect semuanya tapi masih bisa dihindari dengan Mortal Coil ya. Seorang R7 terlalu tanky, bahkan hampir bisa kabur, ternyata tidak. Seven strike dari seorang Pendragon
mengeksekusi ke arah kaki bawah atau akses GRB.TO/PPE. Back to the game. Bagian bawah Clay, oke, Madolsa connect, belum ada player yang bisa diinisiasi tapi Ocean dihindari, Petrify pun dihindari Clover. Posisi yang cukup bagus meskipun killing spree didapatkan oleh Skylar dengan Nimbus Patience yang dia pop up di waktu yang tepat ketika Clover nggak bisa kabur kemana-mana lagi. Oke, sekarang di area tengah Albert bring minion saja karena Cloud damage-nya nggak bisa saja maunya dibalikan meskipun sekarang Kocil ke bagian depan, Bajan mencari target, masih bisa menghindari Oceanodity, bahkan sekarang Albert connect di area Pendragon, penalty zone-nya bisa dihindari, ternyata Duel Dragon dari Bajan yang bisa mendapatkan seorang Albert, terpick off Albertnya, pertempuran terus terjadi, ada Terrify di sana, Pendragon sprint untuk bisa menyelamatkan nyawanya, bahkan menghindari Rainer Sapati dari seorang Skylar. Iya, tapi satu syarat tersebut memakan untuk turret, gak bakal bisa tumbuh. Dan ada lagi Rockwave akan dikeluarkan ke daerah tersebut, tapi masih belum nih. Biru dia bagian yang berbeda juga. Finnya berhasil mengeluarkan langsung karena Rockwave dan juga masih bisa selama daerah tersebut. Malah Barosnya untuk kali tidak kuat lagi menampaknya damage yang dikeluarkan. Coba lihat Skylar tidak tertahan. Ini harusnya Skylar menjadi player paling banyak uangnya dari RRQ Aussie, tapi lihat Sutsujin gak bisa menahan semua pressure dari RRQ Aussie, bahkan tertumbangkan lagi keempat kalinya di menit yang ketujuh, bukanlah hal yang baik. Dan lihat penalty zone, oke, combo yang connect dari Danger seorang Cloud mempick off dengan cukup cepat. Finn yang nggak bisa lari kemana-mana melihat ada crowd control dari penalty zone oleh seorang Pendragon. Susahnya ya nggak ada Matilda, Barats berjalan sendirian tanpa arah sejauh ini. Clay ada di area mid, masih mempertahankan. Di bawah ada space yang tercipta, tapi di atas dengan physical armor dan juga magical defense yang tinggi harusnya membuat Barats akan lebih sukses di pick off. Tapi Finn berhasil kabur dengan Roveve-nya, meskipun terpenetrify, belum ada siapapun di sana yang bisa di pick off. Terbakar, selamat datang di Detona. Inilah dia Finn, harus hilang di depan sana, sementara dibalikan keadaannya. R7 mengamuk, Kotakuya dapat, decimation-nya juga ke arah satu player dan dua player ditukarkan dengan Finn. Inilah sang raja benar-benar mengamuk meskipun Clay coba dipukul dengan adanya go away Clover. Timing yang tepat dan dibalikan. Danger yang connect Cloud, dua ditukar dengan dua meskipun Skylar bisa langsung berfokus ke arah Lord yang pertama. Ada Bajan di sana yang coba mengganggu, tapi Skylar masih bisa mengamankan Lord yang pertama untuk orang Beatrix dengan Skylarnya. Dan itu membuat dirinya harusnya menjadi player yang harus di pick off terlebih dahulu oleh teman-teman dari EVOS Icon. Kalau misalnya masih ada Skylar akan cukup sulit untuk bisa set up team fight, tapi sekarang pressure dari belakang. Finn! Petrify yang sangat bagus, retribution juga didapatkan dan langsung menghilangkan nyawa dari seorang Pendragon di area lain. Pertempuran masih terus berlanjut, Go Away dikeluarkan hanya untuk mendinai saja laju dari minion, tapi sekarang kehilangan satu member bukan hal yang baik dari EVOS Icon. Kita lihat pressure dari 3 lane sepertinya dengan ada Lord yang pertama di area bottom lane akan membuat RRQ Aussie. Apakah mereka bisa mendapatkan base turret yang pertama dari EVOS Icon? Ini yang gue suka dari RRQ Aussie itu apa ya? Ini kayak Finn itu loh. Finn itu kalau sekalinya bikin inisiasi itu kayak nggak terlihat sama sekali gitu. Wah, mereka kayak cuma numpang lewat, mereka cuma kayak numpang hadir sesaat, tapi tahu-tahu ada invasi yang memang langsung dilakukan. Sementara Clover tersudut sendirian di area berbeda. Ada penalty zone yang dikeluarkan. Albert berusaha untuk langsung memberikan bantuan terhadap Clay dan juga terlihat Armor yang lebih sakit lagi kepada teman-teman dari RRQ Aussie meskipun EVOS Icon sakit banget. Rainer Sapati, Skylar membuat Cloud harus recall. Dia nggak mau atau nggak bisa maju. Presented by Samsung Galaxy S ada konsil. Oke, konsil dibuka dari teman-teman EVOS Icon, mencoba ke bagian depan. Bajan mencari targetnya. Baik, terlihat belum ada follow up damage lagi, tapi di arah lain Lord yang kedua ditarik ke bagian bawah sama Albert. Finn mana Finn? Finn lagi mencari posisi di bagian samping terbuka. Posisinya oleh seorang Bajan belum mau. Coba untuk di follow up dengan semua skill yang dimiliki oleh Bajan dan hanya menghindari saja. Akan cukup sulit, tapi konsil Finn. Terlihat Clover di depan sana. Oceanodity masih bisa dihindarin, bahkan sekarang Roveve-nya menghindari Wave Dragon, tapi termakan di welcome ke bagian lain. Kita R7 memukul mundur semua player dari EVOS Icon. Go Away di pop up, tapi Godlike didapatkan oleh Skylar dan bahkan pertemuan terjadi. 3 player dihilangkan dari EVOS Icon, double kill untuk seorang Skylar tershutdown, bahkan wipe out untuk RRQ Aussie. Sang raja mengamuk di menit ke-13. EVOS Icon, sang macan harus tertunduk sepertinya oleh sang raja di game kita yang pertama, yang sepertinya tidak ada player yang sempat untuk bisa respawn untuk melakukan defense ke arah base dari EVOS Icon, dan langsung saja sang raja berkuasa di game yang pertama. Yap, itulah yang terjadi, itulah yang terlihat lewat tim fight barusan. Memaksakan
menggunakan Detonas Welcome-nya Victory presented by BCA.